Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia, saya dari kelas 8 Sultan Hasanuddin. Berdirinya saya kali ini akan menyampaikan sedikit kultum yang bertema Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bertujuan membentuk takwa, agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Karakter orang yang bertakwa. Bagaimanakah karakter orang yang bertakwa itu? Salah satunya adalah sedikit tidur. Bukan karena begadang tanpa arti, tetapi karena qiyamul lail. Sebagaimana di dalam Quran Surah Adz-Dzariyat, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman syurga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya, mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Di dunia itu, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 15-17. Ketika menjelaskan ayat 17 Surah Adz-Dzariyat dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb berkata, mereka itulah yang bangun di penghujung malam, tatkala orang-orang terlelap. Mereka menghadapkan dirinya kepada Allah dengan memohon ampunan dan kasih sayangnya. Mereka tidak merasakan nikmatnya terlelap, kecuali sejenak, dan tidak tidur pada malam hari, kecuali sejenak. Mereka asyik bersama Rabb-Nya di keheningan malam. Jelaslah bahwa sedikit tidur di waktu malam itu bukan untuk begadang. Juga tidak sama dengan orang yang kerja shift 3. Tetapi sedikit tidur itu karena mengerjakan sholat malam. Sehingga ada pembiasaan qiyamul lail selama bulan Ramadan, terutama melalui sholat tarawih. Sholat tarawih dan qiyamul lail. Demikian eratnya qiyamul lail dengan tarawih. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyandingkan bab keutamaan sholat malam dengan sholat tarawih, tanpa ada bab lain yang bisa memisahkan keduanya. Dalam bab sholat tarawih itu ada 2 hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi. Keduanya menggunakan istilah yang sama, yaitu qiyamul Ramadan. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah dilaluinya. Sedangkan hadis kedua sebelum lafaz itu ada tambahan dari Abu Hurairah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan salat tarawih, tetapi tidak mewajibkannya. Hadis riwayat Muslim. Ketika menjelaskan hadis ini, Dr. Mustafa Al-Bugha bersama 4 ulama lainnya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin mengatakan, hadis ini menekankan sunnah salat tarawih. Salat tarawih dilakukan secara berjamaah oleh Rasulullah pada 3 hari pertama. Lalu dihentikan Rasulullah karena beliau khawatir akan menjadi wajib. Lalu dilakukan secara berjamaah lagi pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu an. Dengan demikian, salat tarawih juga berfungsi sebagai upaya pembiasaan. Bukan berarti banyaknya salat yang telah kita lakukan di bulan Ramadan begitu saja kita tinggalkan selepas Ramadan atau tidak berbekas. Keutamaan Qiyamul Lail. Begitu banyak keutamaan Qiyamul Lail yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Beliau juga mencontohkan dan memberikan teladan terbaik dalam menunaikannya. Semakin besar beban berdakwah, semakin meningkat Qiyamul Lail. Semakin besar tantangan hidup, semakin lama Qiyamul Lail. Semakin tinggi derajat, semakin giat Qiyamul Lail. Itu yang hendak beliau sampaikan kepada umatnya. Sehingga meskipun sudah diampuni dosa-dosanya, beliau tetap luar biasa dalam melaksanakan salat Qiyamul Lail sampai kaki beliau bengkak karenanya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan itu, beliau menjawab, "Apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini sebagian keutamaan Qiyamul Lail yang disabdakan Rasulullah SAW. Yang pertama, salah satu jalan menuju surga. Salat malam adalah salah satu jalan menuju surga. Hal itu disabdakan oleh Rasulullah sejak awal berada di Madinah setelah hijrah. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, dan salatlah kalian pada masa saat manusia tidur malam. Maka kalian akan masuk surga dengan tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Yang kedua, menaikkan derajat di surga. Orang yang ahli Qiyamul Lail akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luar biasa, terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Maka seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Untuk orang yang berkata lemah lembut, memberi makan, mendawamkan puasa, salat malam karena Allah pada saat orang lain sedang tertidur." Hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Yang ketiga, kebiasaan orang salih dan penghapus dosa. Keutamaan Qiyamul Lail berikutnya adalah bahwa amalan ini merupakan amalan orang-orang salih. Qiyamul Lail mendekatkan pelakunya kepada Allah, penutup salah dan dosa. Lakukanlah salat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Ia pendekat kepada Rabb-Mu, penutup kesalahan dan pencegah dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, salat sunnah yang paling utama. Salat malam adalah salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, penentu derajat di sisi Allah. Semakin lama atau panjang salat seseorang, yakni dengan memperlama berdiri karena panjangnya ayat yang dibaca, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang salat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang salat dengan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa yang salat dengan membaca 1000 ayat, maka dicatat sebagai muqantirin, yaitu orang yang dapat pahala sebesar 1 kintar. Yang keenam, mendapat kemuliaan dan kewibawaan. Orang yang ahli Qiyamul Lail, ia akan Allah beri kemuliaan dan kewibawaannya. Jika ia adalah orang tua, ia akan berwibawa di depan anak-anaknya.
Jika ia adalah seorang guru, ia akan berwibawa di depan murid-muridnya. Jika ia seorang pemimpin, ia akan berwibawa di depan orang yang dipimpinnya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Semoga keutamaan qiyamul lail di atas semakin memotivasi kita untuk mengamalkannya. Bermula dari pembiasaan di bulan Ramadan, semoga kita istiqomah di bulan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jalan-jalan beli pulsa, pulang main, makan ketupat. Jangan lupa ibadah puasa agar pahala dapat berlipat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.